Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramat, para ustadzah, segenap pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, ma'asyiral muslimat, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, yang seharusnya selalu kita ucapkan setiap saat, karena karunia Allah tidak pernah berhenti kepada kita, masih bisa menikmati makanan, masih bisa menikmati angin, kipas angin, masih bisa berpuasa di pagi hari ini. Selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana mendekat kepada Allah, bagaimana berteman dengan Allah, dan bagaimana selalu berhubungan dengan Allah. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau di dunia ini dengan menjalankan syariatnya, dengan mengikuti akhlaknya, serta bisa mengikuti beliau kelak menuju surga. Amin. Ma'asyiral muslimat rahimakunallah, sebelum kajian kitab Al-Hikam dilanjutkan, marilah kita Fatihah dulu. Semoga Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu darinya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurubin wa syuhada'i wal ulama'il amilin was sholihin wal sanifin, wa khususan li Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari ghafarallahu dzunubahu wa nawwara dari wa qatasarahu wa adalina wa alal muslimin wa adal muslimin barakati wa asrahi wa wari ulumi fid din wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, masih belum masuk, masih pengantar. Makanya pengantarnya pakai pantun dulu ya. Nah, pakai pantun dulu. Beli balon ke pasar Sambi, beli obat di pagi hari. Bulan Ramadan, bulan yang suci, saatnya menata hati. Nah, jadi kenapa kok harus bulan atau bulan Ramadan saat menata hati? Karena di bulan Ramadan
khususnya puasa, ibadah puasa yang memang kewajibannya ada di bulan Ramadan, karena puasa ini adalah ibadah rahasia kita dengan Allah. Karena yang lainnya itu ada rumusnya. Kullu hasanatin bi asyri amsaliha. Setiap kebaikan itu rumusnya oleh Allah dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'atin sampai 700 kali lipat. Ini rumusnya. Yang nggak pakai rumus illa saum, kecuali puasa, nggak pakai rumus. Fa innahu li, karena puasa itu milikku. Ini firman Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas puasa itu sekehendakku. Jadi nggak pakai rumus. Maka artinya puasa itu milik Allah, puasa itu hubungan kita dengan Allah, yang lain tidak tahu. Puasa mengajarkan kita bagaimana selalu berteman dengan Allah, berteman khususnya di hati, yang lainnya tidak tahu. Kalau sholat masih ada bagi laki-laki kewajiban jamaah, berarti kumpul dengan orang, diketahui orang lain. Zakat jelas harus ada mustahik, harus ada yang menerima, maka jelas hubungannya dengan orang lain dan gampang menggoda hati. Sholat sering tergoda hati, apalagi yang hadir orang yang dicintai. Ketika Allahu Akbar bukan karena ilahi, tapi pasti karena dia yang kusayangi. Pasti itu ketika sholat. Begitu pula apalagi zakat. Zakat itu milik umat dan berlaku untuk masyarakat, sehingga harus mengeluarkan zakat dengan diketahui oleh banyak orang. Ini juga menggoda hati. Siapa gue? Pasti itu zakat. Apalagi haji. Haji ibadah yang merupakan ibadah ini eksekutif, yang berangkat ke sana paling banyak menerima tip, maksudnya tipnya harus banyak uangnya dulu. Setelah itu kalau berangkat harus diiringi oleh banyak orang, pulangnya dijemput oleh banyak orang, menggoda hati, pasti menggoda hati. Tapi puasa, kita ngaku-ngaku puasa di depan orang belum tentu percaya. Orang paling banyak yang berasumsi paling tadi sudah minum seger, minum es batu di rumah. Habis itu karena biar kelihatan puasa, kemudian bibir ditisu, dilap, masih di depan kipas angin, biar kelihatan kering, keluar bergaya puasa. Maka nggak bisa, orang belum tentu ketika orang berpuasa percaya. Oleh karena itu puasa hanya milik kita dengan Allah. Maka di sini di bulan Ramadan ini kita sedang berpuasa, maka seharusnya kita bagaimana menata hati kita berhubungan lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa dzalika illa maulakal karim khairu man tashabu mayatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Tidak akan berteman denganmu
illa man sahibaka, kecuali orang yang mau berteman denganmu, wa huwa, sedangkan dia biaibika, mengetahui cacatmu, mengetahui kelemahanmu, wa huwa biaibika alimun, sedangkan dia mengetahui kelemahanmu. Walaisa dzalika, tidak bisa seperti itu, illa maulakal karim, kecuali Tuhanmu yang mulia, khairu man tashabu, yaitu orang yang paling baik dalam berteman denganmu, atau kamu menemani dia, atau kamu berteman dengan dia, bukan karena dia selalu mencarimu, la li syai'in, bukan karena sesuatu, ya'udu minka, kembali dari dirimu, ilai, kepadanya. Kalimat yang indah dari Ibnu Athaillah Sakandari ini, ada beberapa hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup, Maha mandiri, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, tidak akan capek, tidak akan tidur. Oleh karena itu Allah Maha hidup, tidak pernah tidur, tidak pernah capek. Pasti ketika kita berteman dengan Allah akan ditemani selamanya tanpa kita berpisah sedikit pun, meskipun kita sedang tidur bahkan terlena. Karena Allah Maha kasih sayang, Allah Maha Rahman. Maha Rahmannya Allah itu menyayangi, mencintai, mengasihi seluruh makhluknya tanpa ada pilih kasih. Itu Allah. Kita tahu iblis itu makhluk yang pertama kali durhaka kepada Allah. Namun sampai sekarang iblis itu hidup, bahkan sampai akhir dunia ini iblis baru mati. Ini menunjukkan bahwa Allah juga kasih kepada iblis, diberikan kehidupan. Bahkan hidupnya iblis diberi kekuatan lebih dibandingkan apalagi dengan manusia. Beberapa contoh, Rasulullah SAW menyabdakan, asyaitonu yajri majrad dam, setan itu mampu mengalir lewat pembuluh darah kita. Iblis mampu mengalir masuk lewat pembuluh darah kita. Kita nggak tahu apa-apa. Bahkan ketika mau cuci darah harus ada alatnya, disuntik. Tapi iblis tanpa itu bisa masuk ke pembuluh darah kita, kemudian yuwaswi sufi sudu rinnas, selalu menggelitik hati kita, selalu memprovokasi hati kita. Puasa-puasa gini kita ini gelitikan iblis. Jadi puasa seharusnya kita bisa menahan lapar dan dahaga. Pertama, alhamdulillah kita menang. Kemudian masih menggoda lagi iblis. Ya, daripada nganggur dan biar lupa lapar dan dahaga, kita
Sekarang nggak ada usumnya, sudah nggak musimnya jalan-jalan lagi. Kita buka wifi, kita nikmati medsos, disitulah kita buka-buka medsos. Habis itu masuk di grup. Habis itu di grup kebetulan dibuka pembahasan Indonesia gelap. Pembahasan Indonesia gelap dibuka. Wah, ini gara-gara ini, itu, si A, si B. Terjadilah forum ghibah. Tanpa terasa setan telah memprovokasi kita untuk menghilangkan pahala puasa. Nggak terasa. Kalau dulu zaman lama biasanya ibu-ibu bertetangga, petan-petan rambut sekaligus petan-petan tonggone. Sekarang nggak musimnya, teknologi petan-petannya sudah tidak tangan di atas rambut, di atas kepala, tapi tangan jari di atas HP. Ini juga provokasi dari setan. Ini kembali, ternyata setan yang jelas durhaka kepada Allah diberi peluang, bahkan difasilitasi oleh Allah. Bentuk bahwa Allah itu juga cinta atau mengasihi iblis dan setan. Kita tahu Raja Namrud, Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Bahkan dengan sekenanya membunuh orang, membunuh anak-anak yang nggak ngerti, banyak anak yang nggak berdosa. Pada zaman Nabi Ibrahim dibunuh karena dianggap mau nanti ketika dewasa akan mengkudeta Raja Namrud. Begitu pula Raja Fir'aun membunuh anak-anak seusia Nabi Musa yang tanpa merasa bersalah, bahkan karena merasa berkuasa. Ini jelas dosa yang sangat besar, zalim yang sangat zalim. Namun Allah masih kasih kepada dia, memberikan kekuasaan dengan luar biasanya. Berapa tahun, mulai Nabi Musa sampai dari Nabi Musa bayi sampai Nabi Musa dewasa, berarti 30 tahunan berkuasa. Artinya kalau nggak ada kasih sayang Allah ketika berbuat semena-mena seperti itu, seharusnya hancur kerajaannya, seharusnya Fir'aun sudah mampus sebelumnya. Tapi Allah masih kasih, masih memberi, maka disitulah kasih sayang Allah masih memberikan kesempatan kepada Fir'aun menikmati kejayaannya, memberikan kesempatan kepada Namrud masih menikmati kemegahannya. Apalagi seharusnya ketika kita paham ini, maka seharusnya bagaimana kita terus berusaha, hati kita merasa dan berusaha berteman dengan Allah. Jadi kita tidur, ketika kita angan-angan, ketika kita pikir, saat kita tidur di rumah yang kebetulan kotor, pasti banyak serangga di sekitar kita. Padahal tubuh kita ini penuh dengan yang manis-manis, apalagi orangnya yang memang manis. Dan apalagi yang memang kena kencing manis. Itu pasti seharusnya semut itu pasti akan datang kepada kita saat tidur. Mumpung orang yang manis ini tidur, saya datangi, mau saya hisap kemanisannya. Tetapi dengan penjagaan Allah yang maha kasih kepada kita,
Kita tidur ternyata dijaga oleh Allah. Semut yang suka yang manis-manis, maka Allah masih menyelamatkan orang yang manis-manis. Seharusnya bisa masuk ke telinga kita. Wah, kita nggak bisa menjaga. Seharusnya apalagi yang tidurnya suka ngowoh pasti masuk ke mulut kita. Karena ada kasih Allah yang Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, yang selalu menemani kita, berarti kita selamat. Belum serangga-serangga yang lain. Mulai dari semut-semut kecil sampai nyamuk-nyamuk nakal, itu semuanya kalau tidak atas kasih sayang Allah, sudah berapa banyak orang yang kena DB saat musim hujan kemarin, berapa ribu orang yang kena malaria, berapa ratus, berapa juta orang yang kena penyakit dengue, penyakit cikungunya. Tapi dengan kasih Allah yang masuk rumah sakit terbatas. Kalau seandainya semua kena, Allah mengizinkan dan menjadikan nyamuk itu dengan bebasnya memakan darah kita, nggak cukup gambiran, nggak cukup bayangkara. Allah mengatur kasih sayangnya kepada kita dengan luar biasa. Inilah Allah yang harus kita kenal. Dan setelah kita kenal, bagaimana kita berteman dengannya. Karena Allah nggak punya kepentingan kepada kita. Kita yang punya kepentingan kepada Allah. Maka di sini, selain itu, Allah juga mengetahui aib kita, mengetahui cacat kita, mengetahui kelemahan kita, bahkan mengetahui bahwa makhluknya banyak yang durhaka, tapi masih ditemani, iblis ditemani, kemudian para koruptor ditemani, penguasa yang dolim ditemani, dan orang-orang bahkan yang sedang di karaoke, sedang merangkul seseorang yang jelas nggak boleh dirangkul, atau mungkin yang sedang pergi, nggak ada lokalisasi sekarang di Kediri, alhamdulillah, misalnya ke situ, tapi masih ditemani oleh Allah. Buktinya seharusnya kalau memang nggak ditemani, ketika setiap kali Satpol PP keliling, banyak yang terjaring seharusnya. Tapi karena Allah menemani, masih bisa ditutupi, diselamatkan. Karena kalau memang Allah nggak menutupi itu, nggak menemani mereka, nggak cukup asramanya Satpol PP untuk menjaring orang-orang yang tidak jelas hubungannya, berhubungan di satu tempat kos dan lain-lainnya. Karena ada Allah yang menemani. Maka dari sini kita pahami, baik itu kita sedang baik maupun kita, atau naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari keburukan, maupun seseorang itu sedang buruk, Allah tetap menemani. Kalau kita dapat seperti ini, bagaimana kita terus berusaha berteman dengan Allah, tapi kita harus menjadi teman-teman yang baik. Allah ketika seorang itu sedang tidak baik, Allah juga nggak pernah rugi. Allah juga nggak akan berkurang kekuasaannya. Allah juga nggak akan berkurang langit buminya. Allah berfirman dalam hadis qudsi,
Ya ibadi, wahai hambaku, inna awwalakum, sungguhnya yang awal dari kalian, wa akhirakum, bahkan yang akhir sampai dari kiamat dari kalian, wa insakum, dari jenis manusia, wa jinnakum, dan dari jenis jin. Lau, seandainya mereka ijtama'u, berkumpul semua, ala qalbi fajiri ahadikum, menjadi satu hati orang yang paling durhaka di antara kalian, ma naqasa mulkullah wala wa ma naqasat qudratullah, tidak akan berkurang kerajaan Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Ini firman Allah di hadis qudsi. Jadi siapapun, jadi entah itu manusia, entah itu jin, seluruhnya seandainya menjadi orang kafir semua, Allah tidak butuh, Allah tidak akan berkurang kerajaannya, langit buminya tetap utuh, Allah tetap berkuasa untuk menentukan segala sesuatu. Allah nggak butuh kita. Bahkan walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, baik itu jin manusia dari awal sampai akhir, lajtama'u, kemudian mereka berkumpul ala qalbi atqa ahadim minkum, berkumpul menjadi satu hati, semua bertakwa, semua beribadah kepada Allah, seluruh makhluknya. Ini mazada mulki wa mazada kudrati, tidak akan menambah kerajaanku, juga tidak akan menambah kekuasaanku. Jadi semua orang beribadah kepada Allah. Allah juga nggak pernah merasa bangga, nggak pernah, wah kalau umatku semua, hambaku semua beribadah kepadaku, maka aku akan menjadi presiden selamanya. Nah, nggak butuh, tetap Allah menguasai bumi, menguasai langit, bahkan menentukan segala sesuatu tanpa ada dari kepentingan kita, tanpa ada dari kurang masuknya atau kurang lebihnya kita, semua nggak ada. Semua Allah punya hak prerogatif yang tidak dapat dipengaruhi oleh makhluknya. Maka dari situ ketika kita diperintah sholat misalnya, wa amur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa, perintahlah keluargamu dengan sholat, wastabir alaiha, dan sabarlah kalian dalam menjalankan sholat. La nas'aluka rizqa, aku tidak pernah meminta rezeki kepadamu, nahnu narzukuk, aku akan selalu memberi rezeki kepadamu, wal aqibatu littaqwa, akibat atau akan boleh kebaikan orang-orang yang bertakwa. Ini firman Allah di surat Toha. Artinya kita dalam berusaha bergaul, maka pergaulan utama di hati kita, teman pertama di hati kita adalah Allah. Ini yang kita ambil pertama. Jadi tauhidkan kita berteman dengan Allah. Hanya Allah yang ada di hati kita, hanya Allah yang dapat menemani kita, yang lainnya belum tentu bisa. Adakah seorang ibu ketika anaknya sudah lahir terus menerus gendong, tidak pernah lepas dari gendongannya? Gak ada. Seorang ibu pun yang mengasihi anaknya, suatu saat tetap harus meletakkan anaknya di tempat tidur, gak akan mampu menemani anaknya 24 jam.
Ini seorang ibu, apalagi seorang calonnya ibunya anak, suami atau istri. Karena pasti kalau kita berkepentingan dengan manusia, maka bertemannya karena kepentingan. Jadi orang tua secara umumnya manusiawinya, orang tua manusiawinya ini ketika dia mendidik anak, membesarkan anak, harapannya lek aku wis tuwek ana sing ngopeni. Ini manusiawinya seperti itu. Berarti dalam ngopeni anak ada kepentingan. Apalagi anak ketika merawat orang tua, dirawat, habis itu biar dapat warisan paling besar, biasanya gitu. Wong aku sing ngopeni sing paling akeh ya aku bagian sing paling akeh, seperti itu biasanya. Ini manusia ketika berhubungan berteman dengan manusia, secara manusiawinya adalah penuh dengan kepentingan. Sedangkan Allah tadi la li syai'in ya'udu minka ilaihi, Allah tidak punya kepentingan kepada kita untuk kita mengembalikan sesuatu kepadanya, tidak. Tapi kita ketika kita kepada Allah pasti punya kepentingan agar dirahmati Allah. Oleh karena itu, maka hikmah yang kedua dalam kita ambil, bagaimana seharusnya kita berteman dengan makhluk. Bagaimana seharusnya kita berteman dengan sesama manusia. Ini yang seharusnya yang kita tanamkan di hati, bagaimana berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, ini hikmah kedua yang dapat kita ambil dari materi pada pagi hari ini. Salah satun mangkun nafihi wajada bihinna halawatal iman. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 3 hal, jika seseorang 3 hal ini ada dalam diri seorang, maka wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan menemukan manisnya iman. Jadi di hati kita akan terasa bahagia, di hati kita akan merasakan lezatnya keimanan kita. Apa saja 3 ini? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seharusnya Allah dan Rasulnya yang paling dicintai dibandingkan semuanya. Allah dan Rasulnya yang seharusnya ada dalam hati kita. Syahadatain harus terpatri dalam hati kita. Artinya hati kita yang ada pertama adalah Allah. Sehingga semua yang kita lakukan untuk Allah, semua yang kita lakukan karena Allah, semua yang kita lakukan merasa dari Allah, karena kita gak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita kesini karena Allah, kita kesini karena ditolong oleh Allah, kita kesini untuk Allah. Ini yang
Pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, dalam melakukan segala sesuatu yang tadi untuk Allah, karena Allah, dari Allah, maka caranya nggak boleh pakai cara karepe dhewe. Banyak ayyakun Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya jadi prioritas utama. Gimana? Wong saya kan sudah di hati saya ini hanya ada Allah. Karena di hati saya hanya ada Allah, lainnya sudah ada, ya sudah cukup. Yang penting saya sudah merasa mesra dengan Allah. Saya sudah merasa cinta dengan Allah. Meskipun saya berbuat A, berbuat B, berbuat dosa A, bahkan saya korupsi ini juga karena saya cinta kepada Allah. Untuk nanti biar bisa menyumbang masjid. Kemudian saya banyak hal ketika kita beralibi dengan mulut kita. Saya berkaraoke ini juga karena Allah. Karena Allah sudah menciptakan lagu-lagu, kemudian ada menciptakan pasangan karaoke, eman-eman nggak diajak, bah, ini bahaya. Alibi kita dengan menggunakan atas nama Allah. Oleh karena itu, dalam kita cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk memberikan pelajaran. Pelajarannya juga dari Allah, bukan dari Rasul. Cara hidup kita supaya benar bukan dari Rasul, tapi dari Allah. Sehingga agar tahu benar tidaknya hidup kita, maka kita ikuti Rasulullah. Di surat Ali Imran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah cara saya, maksudnya cara Rasul. Karena kita nggak tahu cara kita benar enggaknya, nggak tahu. Karena pabrik kita adalah, produsennya adalah Allah. Pabrik TV pasti mengeluarkan manual setnya, buku petunjuknya. Untuk menyalakan TV maka harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik. Jadi kalau nggak ada petunjuk pabrik, sekedar ngawur yang menyalakan TV, rusak TV-nya. Tombol on off keliru, tombol ini nggak kena, keliru tombol volume nggak kena, nggak nyala, dipencet terus nggak nyala, karena nggak ngikuti manual setnya. Maka kita karena pabriknya Gusti Allah, karena yang menciptakan Gusti Allah, maka kita dalam menjalani hidup kita yang memang dari sononya, dari pabriknya, dari Gusti Allah, maka harus mengikuti manual set, buku petunjuk dari Allah yang dititipkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Al-Quran dan hadis. Ini yang kita ikuti. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya menjadi prioritas utama. Allah kita cintai karena sebagai sembahan, Rasul kita cintai dengan mengikuti jejak beliau karena beliau yang dititipi membawa buku petunjuk kehidupan kita. Insya Allah hidup kita nggak rusak kalau mengikuti manual set. Ini yang pertama dari 3 hal. Yang kedua, la yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Jadi 3 hal yang tadi akan menemukan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Yang kedua, tidak mencintai seorang, maksudnya tidak berteman seseorang dengan seseorang. La yuhibbuhu illa lillah, cintanya kepada seseorang karena Allah. Kepentingannya semua untuk Allah. Baik itu mencintai anak karena Allah. Kalau anaknya bisa diajak ke jalan Allah, aku bahkan memperoleh warisan, memberikan warisan, bahkan nantinya bisa akan menjadi pertolongan kelak, saling tolong menolong kelak di akhirat. Tapi ketika anak itu tidak di jalan Allah, Nabi Nuh punya anak Kan'an. Jadi Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, ya Rob, innahu min ahli wa innahu min aduwi. Dia keluargaku, dia tapi menjadi musuhmu. Langsung Allah mengingatkan Nabi Nuh, jangan engkau mengatakan apa yang engkau tidak ketahui. Artinya, ketika anaknya di luar jalan Allah, itu jangan dianggap itu anakmu. Ya kalau sudah musuh Allah berarti musuhmu pula. Artinya kita dalam mencintai seseorang harus karena Allah. Ketika sejalan dengan jalan Allah, maka jadi teman kita selamanya. Begitu pula suami bahkan orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu mengajak, memaksamu untuk durhaka kepada Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kamu hanya berteman dengan dia, teman bukan di hati tapi teman hanya di dunia. Perbaikilah dia, hubunganmu dengan dia hanya di dunia saja. Ya tetap kita membantu orang tua, tetap kita sopan santun kepada orang tua, namun di hati tidak ada pertemanan lagi, yang ada pertemanan di luar. Ini adab dalam berteman dengan makhluk karena Allah. Jadi la yuhibbul mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai berteman dengan seorang, berteman kecuali karena Allah. Dan ini salah satu kelompok yang akan diselamatkan kelak di hari tidak ada penyelamatan kecuali penyelamatan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilli. Ada 7 golongan yang di bawah naungan dan perlindungan Allah di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya, yaitu di hari kiamat. Salah satunya adalah rajulani yatahabbani fillah ijtama'a fi waftaraqa fi. 2 orang saling berteman, saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Ini adab kita dalam berteman kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, masih bagian dari kita berteman dengan Allah, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri ba'da an anqadallah
kama yakrahu ayyulqa ilan nar. Karena kita sudah sekarang diberi hidayah oleh Allah dengan keimanan, maka kita harus membenci, maksudnya tidak suka jika hati kita sedikit berpaling. Kita harus benci, kita harus marah dengan diri kita jika hati kita ada sedikit berpaling dari jalan Allah. Saya kok suka berbuat dosa, saya kok suka berbuat maksiat, waduh, saya di hati saya kok kadang-kadang masih ragu di depan Allah. Ini cepat kita beristighfar, cepat merasa bersalah. Bencilah hati dalam keadaan seperti ini dengan banyak istighfar, dengan banyak bertaubat. Wah, saya kok bisa belum lepas, dikendalikan, masih selalu dikendalikan dengan nafsu. Saya kok bisa belum lepas dengan kegiatan-kegiatan yang masih sering menyimpang dari jalan Allah. Cepat kita istighfar. Jangan sampai kebalikannya. Gimana kebalikannya? Sekarang kan sudah lumrah orang yang pacaran itu ya, orang yang kencan dengan bukan mahramnya itu sudah nggak masalah. Sekarang sudah lumrah, uang kafe di mana-mana sudah menyiapkan alkohol, menyiapkan minuman keras, sudah biasa, minum nggak apa-apa. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka harus dibenci. Jika hati ingin meninggalkan ketentuan-ketentuan Allah, harus segera benci. Jangan menganggap nggak apa-apa, nggak sholat. Dia loh, ada artis Korea itu nggak pernah sholat tapi malah keren. Artis Korea nggak pernah sholat malah terkenal seluruh dunia misalnya. Jadi ketika kita sudah diberi daya oleh Allah, hati kita harus ada kemarahan ketika hati berpaling, merasa ingin berpaling darinya, nafsu ingin berpaling darinya. Maka kita pertama menemukan manisnya iman. Yang kedua, pasti jalan kita akan selamat, karena memang ketika kita di tiap hari ini nggak bisa terlepas dari namanya dosa. Namun yang nggak boleh itu jika dosa dibiarkan. Kita sebagai manusia setiap hari nggak bisa terlepas dari namanya malas beribadah. Tapi kemalasan yang dibiarkan ini yang tidak boleh. Maka setiap kita melakukan sesuatu yang memang merasa ini lepas dari jalan Allah, cepat-cepatlah kita beristighfar. Dan yakinlah, karena ini aib kita, masih senang gibah aib kita, masih senang lihat yang mening-mening aib kita, masih senang ini itu juga aib kita. Namun Allah yang maha berteman dengan kita, masih selalu ingin memperhatikan kita, maka seharusnya kita yang tahu diri. Gimana? Allah tetap akan perhatikan kita. Meskipun kita banyak dosa, meskipun kita masih senang suka itu suka ini, bahkan ketika kita puasa. Jadi ketika kita puasa masih hanya dapat lapar dan dahaga, tapi Allah masih memperhatikan kita. Ketika STMJ sholat terus, maksiat jalan, Allah masih memperhatikan kita. Maka seharusnya kita tahu diri dengan istighfar. Tahu diri setiap hari kita harusnya bertobat, dan Allah menginginkan seperti itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha
yabsutu yadahu fil laili liyatuba musi'an nahari. Allah Subhanahu wa taala itu melebarkan tangannya, menghamparkan tangannya, maksudnya dengan sangat terbuka sekali di malam hari untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Diberi kesempatan kita. Begitu pula innallaha yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musi'al laili. Allah juga di siang hari selalu dengan terbuka menyiapkan diri untuk menerima taubatnya orang yang berbuat salah di malam hari. Maka siang malam tidak berhenti bertaubat, siang malam tidak berhenti kita untuk beristighfar. Makanya situ istighfar, amalan malam dan siang kan masing-masing malam dibaca, siang juga dibaca. Monggo sareng sarumin situ istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini kita dalam berteman dengan Allah. Allah benar kepada kita, tidak punya kepentingan, kita yang punya kepentingan kepada Allah, tapi kita sering mengkhianati pertemanan dengan Allah. Oleh karena itu kita bertaubat setiap hari. Ini yang kemudian satu dari hikmah ini lagi. Terus bagaimana kita dalam berteman dengan makhluk tadi, berteman dengan manusia tadi, karena yang pertama karena Allah, yang kedua sabda Rasul, khairul ashab man dallaka ila khairin. Sahabat yang terbaik, teman yang terbaik dari sesama manusia, mandallaka ila khairin, yaitu orang yang mau menunjukkan kamu kepada kebaikan, yang mau menunjukkan kamu kepada jalan Allah. Ini teman yang terbaik. Karena kalau tidak menunjukkan dalla ala khairin dari teman, menjadi antem-anteman. Pasti itu. Tapi kalau sudah mengajak ke arah kebaik, akan menjadi teman sejati. Maka dari situ, baik itu teman dalam keluarga yang namanya bapak, ibu, suami, istri, anak, keponakan, paklik, bulik, ini bagaimana kita bergaul dengan mereka dalam pergaulan kebaikan. Apalagi teman sejawat, teman sekantor, teman-teman yang lainnya, teman seprofesi, maka kita juga bagaimana mengajak mereka ke arah jalan, di jalan Allah, di jalan kebaikan ini yang terbaik. Karena kalau tidak, pasti akan terjadi dari teman menjadi antem-anteman tadi. Jangankan itu, makanya tadi jangan sampai ketika seseorang itu berteman dengan yang lain, karena tadi Allah dalam berteman dengan kita tidak punya kepentingan, sedangkan kita untuk berteman dengan yang lain kepentingannya semua karena Allah. Kepentingannya yang paling penting. Tapi kalau tidak, hati itu disebut al-qalb. Jadi disebut hati li taqallubihi fil umur, mudah berganti-ganti dalam satu banyak masalah. Hati li taqallubi fil umur sebutannya. Al-qalb disebut qalb
karena mudah berubah-ubah. Ketika kita berteman bisa berubah-ubah, kalau tidak karena Allah. Pagi dele, sore tempe, malam hari mendoan. Ini terjadi sekarang, atau bahkan suami istri baru saja di tempat tidur omong-omongan mesra, bahkan melakukan sesuatu paling mesra, pagi harinya antem-anteman banyak. Dari teman sekasur akhirnya menjadi antem-anteman banyak. Maka dari situlah jaga hati kita. Yang pertama, teman hanyalah Allah. Kalau ingin berteman dengan yang lainnya, maka pertemanannya harus juga karena Allah. Maka insya Allah hati kita akan selalu terbuka, hati kita akan selalu merasa indah, merasa bahagia, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa benci ketika merasa semua ditemani oleh Allah dan berteman karena Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan di bulan untuk menata hati, karena tadi disebut al-qalb litaqallubi fil umur. Hati itu suka berubah-ubah setiap saat. Maka ngaji hati yang awalnya agak melenceng dibedalkan lagi, diatur lagi. Bahasanya manajemen kolbu. Dan semoga majelis taklim istiqomah kolbu wahid menjadi satu hati, hati untuk selalu berteman dengan Allah, hati untuk selalu menjaga pertemanan karena Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 31. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini, semoga Allah semakin menakdirkan kita baik untuk dunia kita dan baik untuk akhirat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala sabilik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana li hubbika wa hubbi man yuhibbuka wa hubbi amalin alladhi yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak waj'alna mimman khafaka wattaqab wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Allahumma rabbana
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.